kami di Podcast Teknik. Kali ini kami akan mewawancarai seorang pembicara, yaitu Bang Gevan. Halo guys. Halo Bang. Gimana kabar Abang akhir-akhir ini? Alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan kerjaan dan lain-lain juga. Alhamdulillah bagus. Akhir-akhir ini kesibukan Abang ngapain aja Bang? Biasa ini kerja, terus ada beberapa project juga yang lagi diurus di sini. Alhamdulillah kerjanya juga di Pekanbaru. Dalam Pekanbaru ya Bang. Masih di seputar Pekanbaru berarti Bang? Masih di sekitar Pekanbaru. Ada baiknya kita perkenalan diri dulu nggak sih? Boleh. Boleh dari Lisma dulu? Baik Bang, kenalin nama aku Lismawati, biasa dipanggil Lisma. Lisma dari program studi D3 Teknik Sipil angkatan 23. Nah, di sini Lisma nggak sendirian nih Bang. Ini ada teman Lisma. Ya, halo Bang. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani. Biasa dipanggil Nadia. Nadia berasal dari jurusan arsitektur angkatan 2023. Oke, angkatan 23 ya. Iya. Nggak jauh beda kita, masih dekat lah. Oke. Kalau boleh tahu, Abang angkatan berapa Bang? Aku angkatan 2019 jurusan teknik elektro. Ya masih jumpa sih harusnya kita kan. Harusnya masih jumpa sih Bang. Harusnya, cuman aku udah tahun-tahun terakhir juga nggak terlalu aktif lagi, pasti nggak ketemu juga sih paling harus. All in di akademik pasti ya. Iya, di akademiknya pasti udah nggak jumpa lagi sih harusnya. Jadi kita langsung masuk aja ke inti pembicaraan podcast kita kali ini ya Bang. Oke, kali ini mau bahas apa? Kali ini kita bahas tentang politik ya kan. Agak-agak seram ya kalau bahas-bahas politik ini ya. Iya, seru-serunya buat dibahas sih Bang. Iya, banyak banget tuh kebijakan yang Iya, benar-benar. Jadi gini Bang, kalau menurut Abang, kalau dengar kata politik, apa sih yang langsung terlintas di pikiran Abang? politik ya. Kalau politik itu biasanya kalau yang kita tahu ya, politik tuh lebih ke arah kebijakan. Dalam menentukan regulasi-regulasi, terus juga berhubungan erat dengan beberapa orang-orang penting yang kita tahu. Oh, Terus semasa kuliah Abang yang kemarin nih, Abang tuh tipikal orang yang peka terhadap politik atau yang all in akademik kayak yang penting lulus nih gitu. Sebenarnya kalau untuk jadi mahasiswa kan yang penting utama sekali itu lulus ya. Iya, pasti. Kita pengen lulus Iya, cepat, setiap tepat mahasiswa waktu pasti juga tepat ya. waktu. Iya, pasti. Tapi untuk politik ini kita harus melek sebenarnya, karena Benar. setelah kita selesai dari perkuliahan pun kalau kita nggak tahu tentang politik juga bakal susah, karena beberapa regulasi, arah kebijakan itu ditentukan sama kebijakan-kebijakan politik. Iya, benar sih Bang. Nah, waktu masa kuliah sebenarnya aku termasuk orang yang salah satu yang mengikuti politik, terutama kita nggak usah bahas jauh-jauh, kita bahas politik kampus saja. Kan ya kita pernah dengar nggak istilah politik kampus? pasti pernah dong Bang. Nah, jadi itu politik nggak cuman ada di pemerintahan, di kampus juga ada politiknya. Kemudian nih Bang, waktu Abang jadi mahasiswa teknik, Abang termasuk yang cenderung menghindari topik politik gitu apa enggak? Sebenarnya aku menghindari sih tidak. Kita harus mengikuti dengan baik, karena penting bagi kita untuk tahu isu-isu politik dan arah kebijakan tadi, karena arah-arah kebijakan itu sangat menentukan. Apalagi kita di teknik kan, yang basicnya tuh sumber daya, energi dan lain-lain, itu sangat-sangat penting, kita harus tahu itu. Sangat berpengaruh ya Bang. Sangat berpengaruh. Tapi ya Bang, ada nih beberapa mahasiswa yang dia tuh gak mau dan cenderung tuh menghindari politik. Itu kira-kira menurut Abang gimana? Tanggapannya Bang? Sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya, tapi ada beberapa mahasiswa apatis tentang politik, mereka lebih cenderung akademik ya, benar sih, karena kan di teknik tuh sifatnya objektif ya, dan politik nih sifatnya subjektif. Jadi mungkin ada beberapa orang yang berpikiran ya politik nggak terlalu berguna, mereka cuma fokus dengan hitungan akademik. Di teknik, terutama di engineering itu kan ilmunya ilmu pasti semua, sedangkan politik itu jauh dari ilmu pasti. Nah, tapi kalian sadar nggak sadar sebenarnya itu sangat-sangat ke arah-arah kebijakan tadi itu juga berpengaruh terhadap dunia perkuliahan.
kalian udah magang? Internship udah? Udah, sih, Bang, Bang, udah. sejauh Udah ini. internship. Udah. Merasakan nggak susahnya cari tempat internship yang bagus yang ada di Kota Pekanbaru atau Provinsi Riau lah? Iya, lumayan susah sih, Bang. Ataupun ada pun tempat yang bagus buat internship itu akan susah dijangkau, aksesnya juga susah. Iya. Itu juga berpengaruh, itu juga dampaknya dari arah kebijakan tadi. Dan ada juga yang mendapatkan tempat internship yang gampang, itu juga dari arah kebijakan tadi. Oh, jadi emang ada kaitan yang saling berpengaruh gitu ya, Bang? Ada, kebetulan kan kemarin aku juga di BEM Universitas Riau itu di bagian Kementerian Luar Universitas. Jadi kami di Kementerian Luar Universitas itu menjembatani antara kerjasama kampus dan pemerintah serta instansi-instansi pemerintah di daerah Provinsi Riau. Nah waktu itu aku sempat jumpa beberapa HR dari beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Riau. Ada beberapa perusahaan ternama juga. Nah, itu sebenarnya mereka membuka kesempatan magang dan lain-lain itu tuh ada sebenarnya melalui kebijakan-kebijakan yang mereka buat tadi. Nah, kebijakan-kebijakan tadi itulah mereka yang ada yang menerima putra-putri Provinsi Riau. Terus ada persentase juga kalau mereka harus menerima yang dari luar. Nah, itu sebenarnya harus dikawal. Nah, mahasiswa perlu kawal itu. Karena dengan tidak adanya pengawalan kebijakan tadi, maka ya kita bisa lihat kan kebijakan-kebijakan itu banyak menguntungkan mereka-mereka yang di luar Pulau Sumatera. Iya, benar sih, Bang. Karena kita bisa lihat itu skala kualifikasinya, kualitas ya jauh, pendidikan mereka memang jauh lebih baik dibanding yang ada di Sumatera. Iya, benar sih, Bang. Ini menurut pandangan abang aja ya, arti ideal melek politik itu gimana, Bang? Ya kalau dari aku memang sangat penting sebenarnya. Balik lagi dari arah-arah kebijakan yang mereka buat itu sangat-sangat berpengaruh. Bahkan after lulus juga. Iya sih. Karena banyak kebijakan-kebijakan itu mempengaruhi daripada lapangan pekerjaan. Pastinya. Mahasiswa tamat kan tujuannya juga dapat lapangan pekerjaan kan. Memang ada yang menciptakan lapangan pekerjaan wirausaha sendiri. Cuman tetap aja kebijakan-kebijakan itu tetap diatur dari politik tadi. Nah, kita harus kawal yang itu. Kalau teman-teman tahu itu Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau nggak paham dari zamannya mahasiswa itu bakal susah untuk pengaplikasiannya di dunia after lulus, after graduate. Sejauh ini kan, Bang, ada beberapa individu yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Nah, menurut abang sendiri itu tentang pandangan mereka atau POV mereka tuh benar atau realistis jatuhnya? Sebenarnya kalau menurut pandangan tiap-tiap orang kan kita nggak bisa salahin Iya, ya. benar. Menurut kesimpulan keyakinan, masing-masing menurut aja. keyakinan mereka politik itu kotor. Iya. Nah, kita anggap aja yang mereka simpulin itu benar ya, politik itu kotor. Lah kalau nggak ada yang mau benerin ya nggak akan bersih-bersih gitu kan. Iya juga bener ya, Bang. Nah, logikanya gini, kalau misalnya nih orang-orang pintar, dokter, engineer dan lain-lain itu nggak mau terjun ke politik nih, anak engineer yang pintar-pintar nggak mau terjun ke politik. Lalu kita biarin apa ya? Sebenarnya tuh kayak kita diam itu juga merupakan sikap politik juga sebenarnya. Oh, Karena Dari segi mananya tuh, Bang? karena kalau kita diam itu sama aja kita memberikan ruang untuk orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya masuk ke sana. Nah, itulah yang membuat politik tadi itu tidak baik atau banyak yang bilang politik itu kotor karena diisi sama orang-orang yang tidak berkompeten sebenarnya. Iya sih, benar-benar. baru make sense sekarang ya. Jadi kalau kita memberi ruang dengan kita diam tadi itu memberi ruang buat mereka yang tidak berkompeten untuk masuk ke sana. Iya sih, benar, Bang. Kemudian nih, Bang. Menurut abang tuh keputusan politik di dalam dunia teknik tuh seperti infrastruktur, terus energi, terus industri dan teknologi digital itu sebesar apa, Bang, pengaruhnya? Itu sangat berpengaruh sebenarnya keputusan politik karena kita lihat nih dalam jangka 2 kali kepemimpinan presiden sebelumnya, kita lihat pembangunan infrastruktur kita seperti apa. Kita bisa lihat, saya nggak bilang itu nggak bagus, cuman kita bisa lihat arah kebijakannya yang dia buat seperti apa. Kita isu paling besar sekarang IKN ya. Lihat proyeknya IKN. Kita bisa lihat lagi proyek-proyek tol yang di sini tuh tol lingkar Sumatera. Tahu
proyek tol lingkar Tahu, pernah Sumatera. dengar sih, Bang. Nah, itu juga ditentukan oleh arah kebijakan politik tadi. Karena kan ada presiden yang mengutamakan pembangunan dari segi infrastruktur. Ada yang mendahulukan pembangunan dari segi pengetahuan, moral. Ada yang fokusnya juga untuk mengurangi kemiskinan dan lain-lain. Itu kan juga salah satu dari bentuk arah kebijakan politik yang dibuat sama pemimpin-pemimpin kita di Indonesia. Nah, nih Bang, sejak kapan Abang mulai sadar nih bahwa politik itu sangat amat berpengaruh pada dunia kerja Abang yang sekarang ini? Sebenarnya dulu tuh waktu masih di BEM Fakultas Teknik ya, dulu kan aku juga ikut tuh di BEM Fakultas Teknik setahun itu di bidang kaderisasi. Aku lebih paham politik tuh sejak aku tahu bahwa beberapa kader yang sudah ada dan matang, tapi mereka tidak peduli sama isu politik, mereka akan tenggelam. Tidak menempatkan pada yang benar gitu. Nah benar, itu untuk kalau kita bicara masalah leadership ya, semua orang mungkin mau jadi pemimpin, tapi nggak semua orang bisa jadi pemimpin. Ini ya benar-benar. Karena wawasan itu nggak dimiliki semua orang. Iya, Nah dari situ aku sadar, kayaknya kita perlu pendidikan politik lebih baik. Aku coba cari jalan ke BEM Unri, kita mungkin yang aku masukin di Kementerian Luar Universitas nggak ngurusin politik yang kayak aksi demo segala macam gitu kan. Karena politik itu lebih nggak harus tentang demo turun ke lapangan gitu ya, aksi Bang. teriak-teriak pakai spanduk enggak. Aku nggak bilang itu salah juga enggak. Tapi ada jalan lebih baik lagi yaitu secara diplomatis. Kita bisa runding kayak di satu meja seperti ini, kita bisa ngobrol dengan pimpinannya. Mungkin itu akan lebih baik dibanding kita ngobrolnya di jalan. Menurut aku Iya sih, Bang. itu akan lebih efisien juga karena kita bisa menjelaskan poin by poin. Iya sih Bang, langsung sampai poin. Terus gini, Bang, kalau misalnya kebijakan publik yang dibuat tanpa pemahaman teknis yang memadai, itu kira-kira menurut Abang gimana? Kalau kebijakan ya, Iya. kebijakan yang tidak dibuat tanpa pemahaman teknis yang memadai. sangat berbahaya dong kalau gitu. Nah makanya karena kan ada beberapa juga pimpinan-pimpinan yang masuk di politik tadi, oknum-oknum yang mereka sebenarnya tidak berkompeten di bidangnya. Nah itulah fungsinya masyarakat, terutama mahasiswa sebagai kaum terdidik. Itu kita tujuannya buat ngawal kebijakan tadi ya, salah satunya dengan cara tadi kita negosiasi, diplomasi, terus ngadain kajian-kajian politik, habis itu kita sampaikan ke pimpinan-pimpinan kita. Kalau enggak juga ya baru itu aksi demo itu aksi mahasiswa itu tuh udah cara terakhir harusnya. Setelah diplomasi kita tempuh jalur yang aman dan nyaman dulu sebenarnya. Kalau misal nih, Abang balik lagi ke dunia perkuliahan, hal apa tentang politik yang mungkin Abang pahami lebih awal jika Abang balik lagi ke dunia perkuliahan? Aku mungkin lebih memilih untuk belajar gimana kebijakan itu bisa disusun. Sehingga kalau kita di kemahasiswaan kan tuh ada undang-undang kelembagaan ya. Seingat aku ada undang-undang kelembagaan, ada ADART. Kalau dulu waktu aku di kampus tuh aku cuma tahu ngejalanin itu. Nah, sebenarnya tuh kita harus tahu itu kenapa undang-undang itu ada. Terus kenapa peraturan-peraturan yang ada di dalamnya tuh regulasi-regulasi itu harus seperti itu. Pertimbangannya apa? Kalau teman-teman masih punya waktu sekarang di kelembagaan mahasiswa coba digali lagi. Kenapa harus seperti itu? Itu dasarnya apa? Terus ADART itu pernah dibuat di tahun berapa? Apakah masih relevan buat zaman sekarang yang 2026? Karena aku yakin undang-undang itu kita lihat kan ada amandemen-amandemen, ada perubahan-perubahan. Mungkin DPM Universitas Riau udah memikirkan itu ya untuk perubahan-perubahan undang-undang. Cuman kita perlu kaji lagi apakah regulasi tersebut relevan dengan zamannya sekarang. Kita di BEM Fakultas juga punya akses sebenarnya untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang ada di BEM Universitas dan di DPM. Seperti itu. Jadi lebih baik aja sih lagi memakai tempatnya di advokasi politik yang ada di BEM Teknik buat melek terhadap politik, terutama politik kampus ya, arah kebijakan-kebijakan politik yang di kampus. Kenapa
teknik cuma dapat jatah segini di DPM, kenapa fakultas lain bisa sebanyak ini, atau kenapa anggarannya buat kelembagaan mahasiswa itu cuma sebanyak ini, padahal jumlah UKT yang kita keluarkan ada segini banyak loh gitu kan. Itu harus dikaji. Kalau dulu aku cuman tahu aku ikut dan tahu itu sumbernya dari mana bla 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 bla. Tapi kita nggak sempat kaji kenapa segitu, kenapa persentasenya segitu, dari mana asalnya. Itu juga kita perlu kaji karena itu menyangkut hak kita sebagai mahasiswa. Kita kan bayar UKT ya, tentu kita harus menuntut fasilitas yang baik. Kita ini salah satu nih fasilitas yang baik kan, mendukung untuk bertukar pikiran dan lain-lain. Itu sangat mendukung fasilitas-fasilitas itu. Maka juga kita harus kaji tuh, bukan hanya masalah pemilu, presmanya siapa, gubernurnya siapa. Itu kajinya nggak terlalu penting bagi aku. Untuk pemilihan itu kita lebih penting itu mengkaji arah-arah kebijakan tadi, pendanaan dan lain-lain, itu lebih penting untuk kita kaji sebagai mahasiswa yang kritis dibanding ngeributin kubu ini naik nih jadi ini, kubu ini naik nih jadi ini, ngapain? Iya, itu cuma untuk memperpecah suaranya mahasiswa aja. Tujuan fokus utama kita yang menentukan arah kebijakan politik tadi sebenarnya. Ini menurut abang nih penyebab utama sifat apatisme di kalangan kita tuh apa ya bang? Biasanya mahasiswa balik lagi ya, mereka pengen cepat tamat. Iya, Terus banyak mindset dan doktrin itu yang mengatakan bahwa organisasi mahasiswa itu menghambat mahasiswa untuk cepat lulus. Iya sih benar. Balik lagi sebenarnya itu ke prioritasnya masing-masing. Aku juga sempat di BEM Undri, aku sempat di BEM fakultas, aku sempat di himpunan juga, aku sempat beasiswa juga. Dan alhamdulillah ya IPK masih aman juga, ya, masih di atas 3, sekian juga di atas, alhamdulillah. Terus masih terkejar juga lulus 8 semester. Kan itu sebenarnya tergantung prioritas saja. Nah, dan sebenarnya sekarang ada yang lebih baik juga dibanding organisasi mahasiswa menurut aku yang diprioritaskan sama mahasiswa. Sekarang kan ada internshipnya kampus Merdeka ya. Iya benar. Jadi ya mereka yang udah nggak peduli sama organisasi mahasiswa ya mungkin lebih memikirkan lebih baik internship, mereka dapat pengalaman, soft skill dan lain-lain. Tapi ada fun fact di dunia kerja yang aku tahu, itu banyak sebenarnya mereka yang punya IPK bagus, punya skill bagus, pengalaman. Itu kalau nggak disertai dengan karakter tadi, leadership yang kita dapat di organisasi mahasiswa, itu akan susah juga buat berkembangnya di sana. Oke, mereka bisa masuk dan dapat tempat di perusahaan. Tapi kemampuan buat mereka berkembang dan mereka bertahan, beradaptasi, itu mereka nggak punya kadang-kadang. Jadi kayak kitanya apa ya bahasanya, self control lah terhadap diri sendiri itu penting. Gimana manajemen stres, manajemen diri, manajemen waktu itu nggak instan dapatnya di organisasi. Itu kita juga bekerja di bawah tekanan, pressure ya bang. Pressure. Nah mereka yang cuman belajar terus dapat nilai tinggi, terus tes perusahaan masuk karena mereka pintar, bener. Itu jalurnya udah benar, cuman pas di dunia kerja dapat tekanan dari atasan dan lain-lain, tambah manajemen emosi dan self control itu nggak baik, mereka nggak akan bertahan lama. Jadi itulah pentingnya tadi kenapa sebenarnya organisasi mahasiswa itu masih penting dan relevan buat zaman sekarang. Aku nggak ngelarang buat kalian ikut internship, itu bagus malah. Aku juga dulu sering ikut internship beberapa perusahaan sebelum aku tamat karena itu juga penting. Tapi bagi mahasiswa baru ya mungkin lebih baik ikut organisasi mahasiswa dulu, pembentukan karakter. Setelah itu mau berkembang ke arah mana ya itu silakan, itu pilihan kalian. Dan apatis itu tidak akan menolong apapun bagi aku. Tidak. Dengan kalian cuek dan apatis terhadap lingkungan sekitar, bagi aku tidak akan berdampak baik juga. Karena mau kerja pun butuh relasi juga kan. Kayak kalau acuh tak acuh cuman peduli sama diri sendiri juga itu nggak akan berdampak baik juga buat diri buat diri kita masing-masing. Oh iya bang, ini menurut abang lagi nih, kalau sifat kritis tuh harus direalisasikan atau diwujudkan lewat vokal nggak bang? Kayak harus teriak-teriak nih di pinggiran jalan gitu, atau ada cara lain?
agar didengar sih? Banyak sih caranya. Kalau ya mungkin tadi ada beberapa mahasiswa yang tidak pengen memilih jalur aksi di jalanan, mereka bisa buat itu konten-konten di media sosial. Sekarang udah teknologi kan udah canggih ya. Udah canggih. Kalau dulu orang oret-oret dinding buat mural dan lain-lain, buat nyampein kritik saran. Sekarang kita punya media sosial. Ya kalau kita lihat tuh banyak akun buzzer-buzzer yang buat nyerang bla bla bla. Kenapa kita jadi buzzer-buzzer yang positif gitu, yang menyuarakan aksi-aksi yang baik, ide-ide yang bagus. Kita bisa sampaikan aspirasi-aspirasi tadi lewat media cetak, tulisan, atau teman-teman yang biasa nulis buku buat kajian, jadiin buku. Dulu waktu zamannya aku itu kami pernah buat kajian politik, terus kita undang tuh beberapa UKM, terus juga kelembagaan mahasiswa kita kumpulin, kita buat diskusinya, terus hasil diskusinya kita jadiin buku. Terus itu bakal diaudiensikan ke anggota DPR. Kita punya akses ke anggota DPR. Kita nggak perlu nggak perlu dari BEM universitas, BEM fakultas bisa. Kita mau audiensi ke DPR bisa. Kita bisa ngadain kunjungan dari humas tuh, bisa masukin surat buat ya sekedar menjalin relasi aja, nggak ada masalah. Ntar kita sampein tuh kajian politik kita tadi ke DPRD atau DPR Kota Pekanbaru, itu boleh juga. Malah lebih baik seperti itu menurut aku dibanding yang tadi harus terlalu vokal di jalan ya. Terus gini Bang, kalau menurut Abang bentuk kontribusi apa yang bisa dilakukan mahasiswa teknik tuh yang nggak suka sama dunia politik? Yang kayak apa sih politik tapi tetap ada kontribusinya gitu Bang? Ada sih yang mereka bisa buat. Mereka yang suka riset, penelitian, itu bagus sebenarnya, karena ya walaupun ya beberapa kebijakan itu dibuat oleh orang-orang yang tidak berkompeten, oknum-oknum yang tidak berkompeten, tapi masih ada orang-orang yang berkompeten dan paham itu. Jadi kita masih bisa berharap dengan kajian, terus jurnal-jurnal yang kita terbitin terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, itu masih bisa kita berharap mereka bakal lihat itu sebagai dasar mereka dalam membuat kebijakan. Kita dari sekian banyak yang orang tidak berkompeten, pasti masih ada orang-orang yang paham dan melek terhadap itu. Karena kan di dunia ini juga ada pro kontra, baik dan tidak. Terus masih ada lah orang-orang yang masih peduli terhadap kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakat juga. Terus nih Bang, menurut Abang, gimana sih cara mahasiswa teknik biar bisa menyaring informasi politik agar nggak terjebak sama berita-berita palsu atau hoax? Kita sebagai mahasiswa kan dituntut untuk kritis ya. Jangan gampang lihat konten-konten di media sosial, kita lihat ini kayak gini, enggak, kan kita bisa research dulu. Kita bisa cari tahu lebih lanjut, karena beberapa konten di media sosial itu tuh lebih mementingkan engagementnya. Iya benar-benar. Karena sifatnya juga entertain untuk menghibur. Karena kalau berita itu nggak lebay aja, itu nggak akan rame, nggak akan banyak yang lihat, nggak akan rame. Jadi kita sebagai mahasiswa, kaum terpelajar, terdidik lah, kita sebenarnya harus pastikan lebih baik sih sebenarnya mana berita-berita yang benar, mana berita-berita yang nggak gampang kok bedainnya. Apalagi lebih difilter ya Bang. Iya, lebih difilter. Kita bisa bedainnya gampang sebenarnya kalau kita paham sama isu-isu politik tadi, itu lebih gampang bedainnya. Ini dibuat sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang dibuat sama kaum terpelajar, kan beda tuh. Iya pastinya. Hasil opini dan hasil penelitian riset jurnal itu beda. Kelihatan kan? Udah pernah buat jurnal? Udah Sejauh ini pernah. udah. Ya, kalau kita buat jurnal tentu beda. Jurnal itu nggak berdasarkan opini, berdasarkan hasil riset. Dari situ aja kita udah bisa bedain mana berita hoax, mana berita enggak benar gitu. Menurut Abang nih, apa resiko jangka panjang bagi bangsa jika generasinya isinya tidak melek politik? Ya, tentunya arah-arah kebijakan bakal dikontrol oleh segelintir orang yang tidak berkompeten tadi. Kalau kita tidak peduli sama itu individu-individu yang tidak berkompeten tadi, maka arah kebijakannya bakal jadi tidak baik dan tidak akan berdampak positif untuk masyarakat. Ya, kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja kebijakan-kebijakan yang ada di sekitar kita. Apakah semuanya sudah
berpihak kepada kita di lingkungan mahasiswa aja. Emang kebijakan-kebijakan politik ini sudah menguntungkan mahasiswa atau masih menguntungkan untuk segelintir atau sebagian orang, sebagian kaum atau sebagian kelompok gitu. Iya. Ini Bang, apa bahayanya jika lulusan teknik tidak memahami bagaimana keputusan kekuasaan politik dalam bekerja? Lebih ke mereka bakal nggak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan aja sih di dunia kerja. Dan tadi aku sempat nyinggung Undang-Undang Cipta Kerja, di sana juga banyak diatur tentang dunia kerja. Nah, bagi nggak anak-anak teknik aja sih, semua mahasiswa yang setelah tamat, mereka sebelum terjun ke dunia kerja mereka harus baca sih sebenarnya. Karena banyak beberapa perusahaan yang aku tahu juga itu mereka sifatnya bukan mempekerjakan orang, lebih ke mengeksploitasi. Iya sih, benar. Nah, itu kita kalau dapat ya kita bisa pilah-pilah tuh mana perusahaan yang tujuannya baik untuk pengembangan karir kita, mana yang perusahaan yang cuman memanfaatkan fresh graduate. Karena sebenarnya fresh graduate itu ya mereka memang mungkin dari segi pengalaman mereka belum ada. Iya, Tapi dari segi pemikiran mereka jauh lebih unggul dibanding orang-orang yang udah lama di bidang itu. Karena yang namanya dunia teknologi, dunia pengetahuan dan teknologi itu berkembang. Iya sih, benar-benar. Selalu berkembang. Nah, perkembangan yang paling cepat itu biasanya berada pada lingkungan pendidikan. Nah, dari lingkungan pendidikan lah baru kita bisa tahu perkembangan. Nah, sebenarnya yang lebih melek teknologi ya Gen Z yang baru tamat ini sebenarnya dibanding mereka yang sudah berumur gitu kan. Ya, mereka sengaja tuh kadang memanfaatkan kelebihan itu. Kan sekarang dunia kerja juga persyaratan untuk hire recruitment-nya juga ini kan gila-gilaan kan. Muluk-muluk ya Bang. Mereka minta fresh graduate tapi pengalamannya 2 tahun. Iya, benar Bang. 1 tahun, 2 tahun. Nah, itu kan sebenarnya bisa dapat dari internship tadi. Tapi ya beberapa kalau mereka tidak paham sama ada kebijakan tadi. Itu salah satu contoh yang mereka paham tuh ikut internship tadi. Karena arah kebijakan perusahaan sekarang menerima orang-orang yang experience hire semua. Iya. Harus ada pengalaman. Harus ada pengalaman. Nah, menanggapinya gimana kalau misalnya nggak tahu kebijakan tadi, nggak melek sama politik yang udah berjalan tadi, kan nggak bisa. Ya udah, mending kuliah tamat gitu, nggak perlu internship, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Mereka kan jadi banyak tertinggalnya kalau mereka nggak melek sama itu. Gini Bang, kalau menurut Abang nih, kan Abang udah jumpa sama kami yang dimana notabene kami adalah anak-anak teknik dan teman-teman kami yang lainnya nih. Benar. Kira-kira nih Bang, menurut Abang potensi apa sih yang ada di kami tapi kami tuh nggak sadar gitu Bang? Sebenarnya kalau mahasiswa sekarang yang aku lihat ya, terutama yang baru-baru ini, itu mereka lebih kurang peduli aja sih sebenarnya sama lingkungan sekitar mereka. Cuek ya Bang. Terlalu cuek sama lingkungan sekitar mereka. Terus pada cepat puas semua dengan prestasi-prestasi yang mereka punya. Padahal nanti kalau udah selesai itu dari dunia mahasiswa tuh kalian udah nggak punya kesempatan untuk pengembangan diri itu. Ada sih kesempatannya, cuman itu udah minim. Nah, tempat yang paling baik sebenarnya untuk menggali potensi diri itu ya waktu jadi mahasiswa ini, untuk pengembangan diri, karakter. Karena after dari lulus di kampus, itu perusahaan dan beberapa orang-orang di luar sana tuh mereka udah nggak pikirin lagi nih untuk ngajarin orang. Pastinya. Mereka udah tahu nih orang udah siap jadi, siap pakai, siap kerja. Iya, benar-benar. Nah, jadi mulai dari sekarang banyaklah pengembangan diri. Terus percaya diri aja sih dulu lebih tepatnya. Karena nggak ada untungnya juga kita jadi misterius. Kalau pernah ikut ini seminar tentang personal branding nggak? Belum pernah sih Bang. Nah, nanti kalau ikut LKMM atau apa nanti ada tuh cara membranding diri. Nggak ada gunanya jadi misterius di media sosial, nggak ada gunanya.
Kalau kalian punya hobi, tampilin hobinya apa, suka puisi, ya udah buat konten puisi, atau suka nyanyi, upload aja tuh lagi nyanyi di media sosial. Yes. Atau sukanya gambar, upload aja tuh hasil gambar-gambar di media sosial. Oke, oke. Nggak usah pikirin apa kata orang, nggak penting pikirin kata orang. Kita bangun personal branding kita, nggak usah pikirin kata orang. Aku banyak lihat zaman sekarang itu anak-anak muda itu ya segolongan aku juga itu banyak media sosial itu kosong. Akunnya di private ya kebanyakan. Akun di private, terus foto profile nggak ada. Postingan juga gak ada. Ya, Iya, cuman beberapa. percaya kataku nggak ada gunanya jadi misterius. Karena pada akhirnya nanti kita bakal perlu tuh personal branding untuk ngejual diri kita. Sebenarnya tuh bahasanya tuh lebih ke karena kita bakal dinilai sama orang lain. Iya sih. Penunjang ya bang. Penunjang. Iya benar. Ya kalau kalian bisa lihat lah beberapa media sosial orang-orang ternama, influencer ternama. Mereka upload semuanya, mereka ke kelebihan yang mereka punya. Benar. Tentang diri mereka, tentang soft skill yang mereka punya, Iya. tentang aktivitas mereka yang peduli terhadap lingkungan, upload lingkungan, yang peduli terhadap teknologi, mereka upload teknologi, yang suka sama otomotif, mereka upload otomotif ya. Iya sih, Bang. Upload aja, kita nggak perlu pikirkan pendapat orang lain, nggak penting bagi aku sebenarnya. Ya benar sih Bang. Lah orang mikir alay ini ngupload nyanyi segala macam. Kan biasa kan gitu tuh insecure. Iya bener, benar. Bang. Kurang percaya diri. Ya mereka belum sampai di masanya itu aja sebenarnya kalau menurut aku. Mereka belum sampai di masa dimana diri mereka tuh butuh personal branding lebih. Nanti pada akhirnya mereka juga bakal mengarah ke arah sana. Dulu aku pernah berpikiran seperti itu juga waktu aku masih SMA. Pernah seperti yang aku sampaikan juga tadi, ada media sosial dan lain-lain, foto profile dan lain-lain. Aku pernah di posisi itu, dan pada saat aku membutuhkannya, aku nggak punya kapasitas buat itu. Dan sekarang sebenarnya aku aja udah merasa terlambat untuk membangun personal branding di media sosial. Apalagi kalau biasanya orang kalau bekerja kan ada LinkedIn dan lain-lain kan. Aku udah merasa terlambat buat itu sebenarnya. Nah, apalagi kalau kayak selagi kalian masih punya kesempatan lah nih, masih di dunia kampus, bangunlah personal branding yang baik-baik. Ikut organisasi, upload aja kegiatan organisasinya. Minimal orang tahu nih kalian Kegiatannya. ikut kegiatan aktif, mahasiswa yang aktif. Oke. Nah, ini yang terakhir nih Bang. Menurut Abang, mana yang lebih bahaya? Politis tanpa pemahaman teknis atau insinyur tanpa kesadaran politik? Lebih bahaya insinyur tanpa kesadaran politik sih Kenapa sebenarnya. tuh Bang? Karena kita dididik sebenarnya dari sistem yang kita jalanin dari SD, SMP, SMA. Sebenarnya kita dididik buat jadi pemikir atau jadi pekerja. Iya. Kita bisa lihat ya kan bedanya. Iya. Kita kuliah 4 sampai 5 tahun normalnya, terus ada dari SD SMP itu udah ngabisin 12 tahun. Kita sekitar ngabisin 17 tahun lah paling lama kita ambil angka aja. Setelah 17 tahun yang kita buat, kita cuman masuk ke perusahaan dan jadi pesuruh sebenarnya. Bahasa agak kasarnya agak kita sebagai pesuruh. Kita bukan yang menentukan arah kebijakan, pemikir bukan. Nanti setelah berjalannya waktu, kalau kita nggak terlalu sadar sama yang politik tadi arah kebijakannya, selamanya kita bakal di situ aja sebagai pesuruhnya mereka. Tapi kalau kita bisa jadi pemikir, ya lambat laun kita bisa berkembang, kita bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Bahkan kita bisa membantu untuk menentukan arah kebijakan-kebijakan tadi. Yang nggak stuck di situ-situ. Yang nggak di stuck di situ aja. Dan kita bisa gantiin tuh mereka-mereka yang tidak berkompeten untuk menentukan arah kebijakan, jadi kita yang berkompeten. Iya. Karena mindset dari awal tuh kita ditanamkan untuk jadi pekerja, Iya sih. bukan Bang, sebagai dari awal. pemikir. Iya, Nah, benar. jadi engineer yang tidak paham politik ya akan susah untuk berkembang bagi aku. Oke. Gak kerasa ya Bang, udah 1 jam aja kita ngobrol-ngobrol masalah tentang politik ini. Seru, kalau bahas politik sih seru sebenarnya. Iya Bang, Sebenarnya kalau nggak dibatasin dengan waktu banyak pertanyaan banyak lagi sih Bang. pertanyaan ini, Bang. Agak seram tapi bahas politik lama-lama. Kira-kira dari Abang ada nggak kesan dan pesan untuk kami anak-anak mahasiswa teknik yang Iya. sekarang biar mindsetnya tuh berubah Kebuka gitu Bang, kebuka gitu.
Secara general sebenarnya aku udah sampein ya tadi semuanya. Tapi yang aku punya pesan ya buat mahasiswa baru terutama khususnya itu kalau kalian masih punya kesempatan di dunia kampus, ikutlah organisasi mahasiswa, tidak akan ada ruginya. Iya benar-benar. Kalian bisa pilih di organisasi mahasiswa yang kalian mau, ada UKM juga. Kalau kalian yang suka riset, kita punya URC di sini. Kalian sukanya olahraga, kita juga punya organisasi UKM Tekno Sportivo ya di teknik, di UKM olahraga ada juga, dan banyak hal-hal lainnya sebenarnya. Sesuai bidang masing-masing ya. Sesuai bidang masing-masing. Nah, jadi nggak ada untungnya sebenarnya jadi apatis. Iya benar. Mending kembangkan potensi diri masing-masing buat ke arah yang lebih baik. Ya salah satunya join BEM FT nggak sih Bang? Ya kan? Iya, join BEM FT juga bagus banget. Aku juga banyak dapat pengalaman di BEM FT juga, banyak belajar lah dari zamannya aku itu banyak juga pemikir-pemikir yang hebat tuh waktu zaman-zamannya itu. Itu aja sih, itu lebih ke relasi. Perbanyak aja relasi, Pasti. karena tamat dari dunia kampus tanpa relasi yang cukup bagi aku tuh nol besar sih sebenarnya. Kosong ya Bang. Kosong aja, jadi ngapain gitu di kampus selama itu tapi relasinya tuh nol. Iya, cuman teman-teman sejurusan aja ya Bang. Iya, dan itu bakal jadi pesaing kalian besok di dunia kerja. Pastinya sih Bang. Nah, relasi yang harus kalian bangun tuh relasi keluar. Nah, itu yang paling penting bagi aku, relasi. Selain ikut organisasi, yang kedua itu relasi sih yang paling penting. Mungkin sekian yang bisa kami paparkan Bang dari sekian banyaknya pertanyaan. Terima kasih juga kepada Abang yang sudah memberikan dan meluangkan waktu untuk Ya, sama-sama. ketemu. Makasih juga kesempatan berbincang-bincang ya. Aku udah lama gak bincang-bincang nih sama mahasiswa juga. Iya benar-benar sih Bang. Oke, ditunggu. Mungkin ditunggu episode selanjutnya. Man, pasti aku selalu mantengin Insta Teknik Unri kok, aman. Abang udah follow Insta Teknik kan berarti ya. Follow aman. Berarti ditunggu podcast ini tayang nanti ya Bang. Aman. Mungkin segitu aja dari kami yang bisa kami sampaikan tentang membahas politik yang ada di teknik. Sampai jumpa di lain episode. Bye bye.